Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, kepada yang kami hormati pengurus takmir masjid, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibu ini yang dimuliakan oleh Allah. Tidak terasa saya terakhir kesini Dzulqa'dah. Terasa baru kemarin. Tapi ternyata kita sudah ada di Muharram. Biasanya kajian di transisi akhir bulan menuju tahun baru. Dengan bulan baru itu biasanya kajiannya tentang hijrah. Transisi dari waktu akhir bulan menuju awal bulan dan begitu seterusnya. Tetapi kita mencoba untuk mengkaji dari sisi lain. Transisi antara akhir waktu menuju awal waktu cuma beda alam. Dari tahun ke tahun masih di alam yang sama, tapi kita mencoba untuk malam ini mengkaji transisi dari waktu di dunia menuju awal waktu di alam yang baru, yaitu alam akhirat. Karena perjalanan kita ini masih panjang. Alam akhirat itu panjang perjalanannya. Kita butuh ilmu, butuh kompas. Di dunia saja kita butuh Google Map. Saya tadi kesini lupa, pernah kesini tapi lupa pakai Google Map. Perjalanan ke akhirat butuh kompas. Kompasnya adalah kompas ilmu. Apa sih yang terjadi setelah kita meninggal dunia? Terus apa saja prosesnya hingga kita menuju alam keabadian, tempat di mana kita selamanya akan tinggal di sana. Sehingga banyak kitab-kitab akidah yang butuh kita pelajari. Di antaranya adalah akidah Syekhul Islam, yang salah satu pembahasannya adalah tentang perjalanan kehidupan manusia setelah kematian sampai surga apa neraka. Mulai dari awal dia berpindah alam akhirat dengan kematiannya sampai di penghujung tempat tinggalnya di surga ataukah di neraka, wal iyadu billah. Wa minal imani bil yaumil akhiri imanu bi kulli ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Salah satu keimanan hari akhirat adalah iman terhadap apa yang
disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wahyu dari Allah tentang apa yang terjadi setelah manusia meninggal dunia. Fayu'minuna bi fitnatil qabri wa bi adzabil qabri wa na'imi. Fa ammal fitnatu fa innan nasa yuftanuna fi quburihim fayuqalu lirrajuli man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk. Fayuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fayaqulu al mu'min Allahu rabbi wal islamu dini wa Muhammadun nabi. Fa ammal murtabu fayaqulu la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Alam barzakh. Fayaqumun nasu min quburihim li rabbil alamin khufatan uratan ghurla. Terus hari kiamat, padang mahsyar, mizan, catatan amal, haud telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya sampai ke surga apa masuk ke dalam jurang api neraka sementara atau selamanya, wal iyadu billah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedari awal syariat kita ini memperingatkan kepada kita semuanya orang-orang beriman untuk bersiap dalam rangka memasuki alam ini. Dari awal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersiap diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad fattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya setiap diri melihat, mengecek apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah disiapkan untuk hari esok, untuk akhiratnya. Wattaqullaha, kemudian bertakwalah kepada Allah, amalan muhasabah. Di akhir tahun muhasabah. Dan amal muhasabah ini diapit dua perintah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kepada Allah. Terus perintah muhasabah, wal tanzur nafsum ma qaddamat falyattaqullah. Kemudian bertakwalah kepada Allah. Diapit dua kalimat perintah takwa. Wallahu khabirun bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha. Muhasabahlah kalian, takwa, muhasabah, takwa, wala takunu kalladzina nasullah. Jangan menjadi orang yang lupa Allah, terpedaya dengan kehidupan dunia ini sehingga lupa hakikat dirinya, lupa Allah Subhanahu wa taala penciptanya, lupa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan fasilitas kehidupan dia di dunia, lupa kepada Allah yang memberikan syariat hidayah, lupa kepada Allah yang memberikan kabar gembira surga dan memberikan ancaman neraka. Innibtulitu bi arba'in yarminani bin nabli an qausin lau tautiru. Aku tergoda oleh 4 hal. Iblis wa dunya wa nafsiya wal wara ya rabbi anta alal khalasi qadiru. Salah satunya adalah terpedaya dengan kehidupan dunia. Maka butuh muhasabah untuk mengembalikan kepada hakikat kesadaran, titik kesadaran yang mana kita melihat dunia ini sebagaimana syariat mengkabarkan kepada kita tentang hakikat dunia. Maka tidak heran para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka banyak yang kaya, mereka banyak yang pejabat, tetapi bagi mereka dunia ditempatkan kepada posisinya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dan itulah orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas menempatkan sesuatu pada tempatnya.
mana yang berharga, mana yang kurang berharga, mana yang tidak berharga, mana yang paling berharga. Jangan sampai ketukar-tukar. Kita menukar sesuatu yang paling berharga dengan sesuatu yang tidak berharga. Menukar iman dengan kekufuran. Menukar surga dengan kenikmatan sementara di dunia. Itu disebut di dalam hadis al-ajizu, orang yang lemah pikirannya. Al-qayyis, orang yang cerdas itu man dana nafsahu. Dana nafsahu itu disebut dalam hadis di salahnya itu hasabah, orang yang senantiasa bermuhasabah. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kalau sudah bermuhasabah, pasti semua orang yang muhasabah itu pasti semuanya akan menyiapkan untuk akhiratnya. Karena melihat dunia ini remeh, melihat dunia ini kecil, melihat dunia ini sementara. Nah, di depan sana sudah pasti orang yang tidak beragama saja meyakini kematian itu pasti terjadi. Walaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Bagi orang yang beriman sudah jelas kalau engkau berdiri sendiri, bisa menguasai dirimu sendiri. Coba kalau kau meninggal dunia itu balik kau. Kita kan senang hidup lama, senang panjang umur. Kalau sakit berobat. Nah, ternyata kalau sudah meninggal dunia bisa nggak balik lagi? Dia lo pengen balik lagi, tapi nggak bisa balik lagi karena ada yang menguasai dirinya. Lah orang komunis saja nyata kok kematian itu, apalagi kita orang yang beriman. Kalau kita bermuhasabah kemudian mengetahui hakikat dunia ini, amila lima ba'dal maut. Di dalam hadis itu disebutkan mesti dia itu ya, beramal untuk alam sesudah kematiannya. Wal ajizu, sedangkan orang yang lemah pikirannya, lemah jiwanya, man atba'a nafsahu hawa, yaitu orang yang mengikutkan nafsu kepada hawanya, membiarkan nafsunya mau kemana dibiarkan. Nafsu ingin maksiat, tidak ada pertahanan, dibiarin. Nafsu ingin mengambil hak orang lain, mumpung aman tidak ketahuan, dibiarkan nafsunya, tidak ada bentengnya. Man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahil amani, dan dia berangan-angan toh Allah Maha Pengampun. Nanti sesudah maksiat istighfar, nanti sesudah korupsi dan mencuri nanti minta ampun sama Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu di syariat kita memberikan pelajaran kepada kita hakikat dunia ini. Dunia ini bagi orang beriman kecil. Jangankan uang 1 miliar, jangankan uang 1 triliun, dunia seisinya ini masih kalah dengan 2 rakaat sebelum subuh. Cuma belum kita terima sekarang. Raka'atal fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu, kalau kita tahu balasan yang diberikan kepada Allah, itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Kita ini sudah berapa kali 2 rakaat sebelum subuh? Man tasaddaqa bi'adli tamra min tibi kasbiha fallahu yataqabbaluha wa yurabbiha kama yurabbi ahatukum fuluhu hatta takuna mithlal jabal. Orang beriman karo sedekah dimisalkan dalam hadis itu bi'adli tamra, setara dengan 1 butir kurma. Saya kira 1 butir kurma itu enggak sampai 1.000 rupiah. Kalau orang
bersedekah dengan satu butir kurma itu, Allah akan memberikan balasan seakan-akan dia akan diberi balasan seakan-akan dia mendapatkan satu gunung kurma. Maka sebenarnya iman itu tidak ada harganya. Iman itu tidak bisa dihargai dengan apapun. Alhamdulillah Allah memberikan kita hidayah. Sak melarat-melarati kita di dunia ini, masih harus banyak bersyukur karena kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, iman. Dan sak enak-enak urip dunia ini, dadi raja mulai bayi sampai meninggal dunia umurnya panjang. Tapi kalau mati bukan dalam keadaan iman, sengsara. Apalagi kita ini dikasih Allah hidayah, taufik, iman, bisa ibadah, bisa punya keluarga, istri, anak, keturunan, bisa kerja, merasakan nikmatnya makan minum, merasakan udara yang segar, merasakan berbagai kenikmatan di dunia ini, Masya Allah. Rasulullah SAW memberikan gambaran sebelum kita masuk ke kematian, digambarkan oleh syariat ini bagaimana dunia harusnya dipandangkan orang beriman. Mad dunya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum isba'ahu hadi fil yam falyandur bima yarji. Rasulullah memberikan gambaran dunia dibanding akhirat itu, kalau hanya bandingannya konkret, bandingannya itu nggak bisa ditangkap oleh indera, agak sulit. Tapi Rasulullah menggambarkan dengan gambaran yang sangat sederhana biar kita paham. Bandingan dunia dengan akhirat, jangan sekali-kali kalian jual akhirat kalian untuk dunia. Bandingan dunia dengan akhirat itu seperti orang mencelupkan satu jarinya ke samudra. Dicelupkan di samudra, bukan ditimba di ember, di kolam, bukan, di samudra. Setelah dicelupkan gini diangkat. Yang netes itu dunia, bukan. Netes itu dunia akhirat yang seluruh samudra, bukan. Yang netes ini akhirat gabung sama samudra. Yang kantil nggone drijine sing wis gak iso netes iki lho dunia. Dunia dengan segala kemewahannya ini yang nempel di jari ini, sedangkan samudra seluas. Itulah perbandingan dunia dengan akhirat. Maka sungguh bodoh orang dia mempertahankan air yang nempel di salah satu ujung jarinya dan mengabaikan samudra yang luas, yang dimana ujungnya. Di peristiwa yang lain Rasulullah menggambarkan dengan sesuatu yang, kalau ini kan sesuatu yang sedikit, dunia itu sedikit. Kemudian di lain waktu Rasulullah menggambarkan bukan sedikit tapi hina, menjijikkan. Suatu kali Nabi itu berjalan melewati pasar. Kemudian ada para sahabat yang berkumpul. Di situ ada anak kambing yang sudah mati. Anak kambing cacat yang sudah mati. Kemudian Rasulullah ingin memberikan pelajaran kepada para sahabat dengan mengangkat kambing yang sudah mati itu. Ayuhibbu ahadukum ayyakuna hadza lahu bidirham. Siapa salah seorang di antara kalian yang mau membeli kambing ini dengan harga 1 dirham? 1 dirham kan murah kan ya. 1 dirham itu berapa? Perak ya. 3 gram perak kalau 20.000 itu 60.000. 1 kambing ini.
anak kambing tadi. Ayuhibbu ahadukum ayyakuna lahu bidirham. Siapa yang mau membeli anak kambing ini 1 dirham? Ya Rasulullah, tidak ada di antara kami yang bersedia membeli anak kambing itu dengan 1 dirham. Ayuhibbu ahadukum ayyakuna hadza lahu. Terus kalau diberi gratis bagaimana? Kami, ya Rasulullah, lau kana hayyan kana aiban wa kaifa wa huwa mayyit. Ya Rasulullah, jangankan kami harus memberikan 1 dirham, jangankan kami membeli dengan 1 dirham, diberi gratis saja ya Rasulullah, itu kita nggak mau. Seandainya kambing ini hidup, kambing ini cacat ya Rasulullah, apalagi kalau dia sudah mati. Ini memang Rasulullah mau jual beli atau bagaimana? Rasulullah ingin memberikan pelajaran. La dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Dunia ini lebih hina di mata Allah, dalam pandangan Allah, daripada kambing ini dalam pandangan kalian. Kita kan kalau melihat orang ini, para sahabat ini melihat anak kambing cacat yang sudah jadi bangkai ini hina. Disuruh beli 1 dirham, kasih gratis aja nggak mau. Wong kalau hidup aja itu kita juga pikir-pikir itu beli 1 dirham. Wong dia cacat kambingnya. Hina sekali ya Rasulullah, diberi gratis kita lo nggak mau. Anak kambing bangkai ini yang cacat, sudah cacat, kemudian dia sudah menjadi bangkai. Rasul mengatakan dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai kambing ini bagi kalian. Lu begitu tuh Allah memandang dunia ini. Dan makanya Allah membuat surga, dan sudah ada sekarang surga itu. Di sana ada di atas langit ke-7 sudah siap. Kan banyak ayat-ayat Al-Quran. Sudah disiapkan lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Makanya dunia ini kalau sampai mengganggu akhirat kita sungguh sangat hina. Bagi orang beriman yang dicari akhirat, cari dunia untuk akhirat. Tujuan akhirnya adalah untuk akhirat. Kalau dunia hina begitu berarti kita nggak usah kerja saja ya, kalau begitu ya. Banyak sahabat yang dunianya mewah, banyak, berlimpah, tapi untuk akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhir. Wabtaghi, carilah fima ataqallah, terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kalian, fasilitas dunia ini, ya hartanya, segala fasilitas dunia ini. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhir, untuk mencari akhirat, bukan untuk melanggengkan, mengekalkan kehidupan kita di dunia, karena tidak mungkin. Mau cari dokter terbaik biar panjang umur, sampai kapan?
biar kebal dari penyakit. Apa seperti itu bisa bebas dari kematian? Nah, dunia ini untuk apa? Untuk akhirat. Semua bagi orang beriman, fasilitas kehidupannya untuk akhirat. Hartanya untuk mencari akhirat, keluarganya, anaknya untuk mencari akhirat, dirinya, tenaganya, nyawanya untuk mencari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa, tapi jangan lupa nasib kalian di dunia. Ya, karena kita hidup di dunia. Cari akhirat, tapi jangan lupa kita ini sedang hidup di dunia. Jadi tujuan utamanya adalah akhirat. Dunia pokoknya jangan lupa gitu saja. Karena hidup kalau memutuskan dari kehidupan dunia kemudian hanya fokus ibadah, kehidupan rohbaninya itu juga tidak disukai di dalam agama. Agamanya itu menyukai, motivasi kita hidup berimbang. Akhirat sebagai tujuan, tapi kita ini harus realistis. Kita hidup di dunia butuh, ada kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita cukupi. Makanya kalau ada orang merantau, biasanya kan gini, kalau lagi merantau gitu tuh. Nah, ibu pesan atau ayah pesan, kamu carilah kehidupan dunia, carilah harta di seberang sana atau di luar negeri sana, tapi jangan lupa sholat, jangan lupa akhirat. Seakan-akan sudah bijak gitu. Sudah lumayan itu, bagus itu matanya, sudah bagus itu sebenarnya. Tapi yang ideal, yang standar itu mestinya ayat tadi itu, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Nah, dimanapun kau berada, tugasmu adalah ibadah. Tujuanmu adalah mengabdi kepada Allah, dan kamu ke sana, ke seberang lautan sana, ke luar negeri sana, jangan lupa tugasmu ibadah. Tugasmu ibadah. Tugasmu adalah ibadah terus, jangan lupa nyari ya, yang sedang kamu cari itu. Jadi akhirat itu tujuan, dunia itu jangan lupa. Jangan lupa gitu aja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Saya ngambil contoh beberapa orang sahabat yang memang dalam perjuangan itu butuh dana besar. Tapi dana yang dimiliki para sahabat semuanya untuk cari akhirat. Abu Bakar bagaimana kisahnya menggelontorkan hartanya untuk membantu dakwah Rasulullah SAW, dakwah Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah di akhir-akhir kehidupan beliau mengatakan, mali ahadin indana yadun illa qad kafa'nahu. Tidak ada orang yang memberikan sumbangsi harta dalam perjuangan agama ini illa qad kafa'nahu, kecuali sudah aku balas. Illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Yang bisa membalas adalah Allah Subhanahu wa taala, karena begitu besar peran Abu Bakar. Dan Utsman ketika dalam satu peperangan, perang Tabuk, itu memberikan infak 1000 dinar ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan, la yaduru Utsman ma fa'ala ba'da dzalik. Tidak pengaruh bagi Utsman apa yang dia lakukan setelah hari ini. Maksudnya Utsman mau maksiat, mau ngelakuin apa saja, nggak ngaruh setelah dia membantu agama Allah dengan hartanya ini. Nah itu butuh ya. Tapi kita, pandangan kita dan tujuan kita adalah akhirat yang besar, akhirat yang kekal, akhirat yang begitu berharga, begitu istimewa. Melihat dunia hina, melihat dunia rendah dan kecil. Kemudian waktunya juga, dunia itu waktunya singkat. Kalau akhirat selamanya. Di dunia ini kalau mau kita hidup lama, itu paling berapa tahun kita bisa hidup.
Kalau kita hidup 200 tahun, kalau saya pribadi nggak sanggup. Saya minta kepada Allah supaya hidup nggak sampai tua-tua banget yang malah ngerepotin anak, malah ngerepotin itu. Kalau kita memang mau hidup di dunia ini lama, kuat gak kita? Umur 150, 200 tahun, mau apa lagi? Gitu? Mau makan sate, kira-kira masih enak gak itu? Mau nikah lagi, masih sanggup gak itu? Kalaupun masih sanggup, siapa yang mau gitu? Kalaulah kita bisa milih gitu, bisa mau hidup 1000 tahun, 2000 tahun silakan. Kalau misalnya bisa milih gitu, tapi kita nikmat nggak, nyaman nggak hidup dengan kita makin tua makin tidak berdaya, maka hidup dunia yang singkat ini sebenarnya perlombaan untuk kita sebanyak-banyaknya mempersiapkan diri. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligat. Seandainya saat ini kita disudahi oleh Allah kehidupan kita di dunia, kira-kira sudah cukup nggak kita ini? Kaifa asbahta ya Syafi'i? Suatu hari Imam Syafi'i ditanya, ketika Imam Syafi'i sakit, yang sakitnya itu ya, dilihat itu sakit menjelang kematian. Kaifa asbahta ya Syafi'i? Bagaimana kabarmu wahai Syafi'i? Asbahtu anid dunya raghila walil ikhwani mufarika walikaksil maniyati syariba wallahi la adri aruhi tasiru ilal jannati au ilan nari fa'uazziha. Asbahtu anid dunya raghila, aku kelihatannya setelah ini akan pergi, maksudnya ke akhirat, meninggal. Walil ikhwani mufarika, dan sebentar lagi seakan-akan aku akan meninggalkan saudara-saudaraku, murid-muridku yang belajar kepada Imam Syafi'i. Walikaksil maniyati syariba, dan seakan-akan sebentar lagi aku akan minum minuman kematian. Wa 'alallahi jalla dzikruhu warida, dan segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahi la adri, demi Allah aku merasa cemas, aku tidak tahu dan tidak yakin. Aruhi ilal jannati au ilan nari fawazziha, apakah setelah ini rohku menuju surga ataukah menuju neraka? Masya Allah, sekelas Imam Syafi'i itu begitu. Apalagi kita ini, kira-kira kalau meninggal sekarang ini, kira-kira pede nggak? Insya Allah masuk surga gitu. Takut nih. Imam Syafi'i, la adri aruhi tasiru ilal jannati au ilan nari fawazziha. Saya tidak tahu apakah setelah ini aku masuk surga ataukah masuk neraka. Dengan keilmuan dan kesalehan Imam Syafi'i, umur 15 tahun sudah memberikan fatwa. Dengan kesolehan Imam Syafi'i yang Masya Allah, itu belum pede masuk surga ataukah masuk neraka. Memang tidak boleh kita memastikan orang masuk surga betapapun solehnya, dan tidak boleh kita memastikan orang masuk neraka betapapun maksiatnya kalau masih punya iman. Yang boleh hanya yang dinas oleh Quran atau oleh lisan Rasulullah SAW. Abu Bakar pasti masuk surga karena ada nasnya. Umar masuk surga karena ada nasnya. Bilal masuk surga karena ada nasnya. Adapun yang nggak ada nasnya, nggak boleh kita pastikan. Itu wewenang Allah. Allah sudah memberitahu melalui Rasulullah SAW, itu keputusan Allah. Adapun kita ini yang nggak ada nasnya nggak boleh. Betapapun solehnya nggak boleh. Betapapun dia maksiatnya, kalau dia ahli masih punya iman, nggak boleh kita vonis masuk neraka. Falamma qasa qalbi wa dhaqat madahibi ja'altu raja'i nahwa afika sullama. Imam Syafi'i itu ketika falamma qasa qalbi wa dhaqat madahibi, di saat aku sudah tidak berdaya untuk menambah amalan,
dan untuk bertaubat agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Ja'altu raja'i nahwa afika sulama. Aku jadikan tangga harapan menuju surga, menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman itu antara terbang dengan dua sayapnya, raja wal khauf. Agar kita terbangnya itu berimbang, kita sayap sebelah dan sayap sebelahnya ini harus beriringan. Raja dan khauf. Raja itu berharap masuk surga. Wal khauf, satu sayapnya adalah sayap takut masuk neraka. Tapi kalau sudah dekat dengan kematian, itu yang harus menjadi titik poinnya adalah raja, harapan akan rahmat Allah. Nggak boleh takut lagi. Kalau sudah mepet dengan kematian, sudah nggak bisa berbuat apa-apa, itu harus full roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Roja yang diperbesar, harapan diampuni oleh Allah, harapan dirahmati oleh Allah, harapan diridhai oleh Allah, harapan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sahabat, misalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika menjelang meninggal dunia, Abu Hurairah itu menangis. Meninggal dunia itu menangis. Kalau orang kan mau meninggal nangis itu kenapa? Ya Allah, namaring ini terus apa? Meninggal apa enggak bisa ini dibawa ke rumah sakit fulan biar diusahakan agar bisa sehat kembali. Abu Hurairah menangis ketika berbaring di atas, ketika menjelang kematian beliau radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya, kenapa kau menangis wahai Abu Hurairah? Kenapa kau menangis wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan, safarun tawil wazatun qalil. Bagaimana aku tidak menangis? Perjalanan yang panjang. Setelah ini safarun tawil, perjalanan setelah kematian ini perjalanan panjang. Wazatun qalil, tetapi bekalku yang aku siapkan masih sangat sedikit. Abu Hurairah itu, Abu Hurairah penghafal hadis terbanyak kayak gitu. Lebih banyak khaufnya daripada rojanya. Dalam kehidupannya di awal-awal sakitnya itu khauf dan roja senantiasa beriringan, tapi khaufnya itu lebih banyak. Kalau sudah dekat dengan kematian, khauf dan roja berimbang, tapi rojanya yang harus lebih besar. Abu Hurairah takut, lebih banyak khaufnya, takut kepada Allah. Zadun safarun tawil wa zadun qalil, perjalanan setelah ini panjang sedangkan bekalku sedikit. Lah itu Abu Hurairah itu penghafal hadis terbanyak berapa? 5.374 hadis. Di antara 114.000 sahabat, 114.000 sahabat, cuma ada 7 sahabat penghafal hadis terbanyak. Cuma ada 7 saja. Ini kan betul-betul istimewa ini. Dari 114.000 cuma 7. Sangat-sangat istimewa. Al-muktsirina fi riwayatil athari Abu Hurairah wa Yali bin Umar wa Anas wa zaujatun Nabi wal Habru wa Jabirun wal Khudri. Yang disebut pertama itu Abu Hurairah karena terbanyak. Dari 114.000 cuma 7 sahabat penghafal hadis terbanyak. Dari 7 itu cuma 1 yang terbanyak, yang tertinggi itu Abu Hurairah. Makanya kalau kita baca hadis Abu Hurairah banyak, ya iya memang terbanyak.
Abu Hurairah punya keistimewaan di bidang itu, memang didoakan Nabi SAW untuk ini. Dengan amalan yang begitu, berapa persentase syariat yang sampai kepada kita dari generasi ke generasi yang diriwayatkan, yang itu adalah amal besarnya Abu Hurairah. Dan beliau menangis di saat sakit jelang kematian. Yang ditangiskan apa itu? Safarun tawil. Setelah ini perjalanan panjang, wazadun qalil, sedangkan bekalku sedikit. Tapi kalau sudah dekat dengan kematian, betul-betul sudah mendekati kematian, roja yang lebih besar. Sebagaimana salah seorang sahabat ya, namanya Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad ibnu Jabal ketika jelang meninggal dunia, beliau mengatakan marhaban bil mauti marhaban. Selamat datang kematian. Karena sudah tidak berdaya, yang ada hanya harapan besar kepada Allah. Marhaban bil mauti marhaban. Zairun ja'a ba'da ghiyabi. Wa habibun wafada ala syauqi. Allahumma innaka kunta ta'lam anni lam akun uhibbud dunya wa tulal baqa'i fiha li gharsil ashjar wa jaril anhar walakin li dhama'il hawajir wa mukabatatis sa'at wa muzahamatur rabbi fi majalisidika. Selamat datang kematian. Karena memang hidupnya untuk ini. Menyiapkan selama hidupnya, menyiapkan untuk momen ini. Momen wisudanya orang beriman yang di situ itu. Keberhasilan orang beriman yang di sinilah tempatnya. Jelang kematiannya, transisi kehidupannya antara dunia dengan akhiratnya, dunia dengan alam barzahnya, alam kuburnya. Inilah transisi penentu kehidupan, penentu kesuksesan bagi seorang mukmin. Kalau naik pangkat, wisuda pendidikan, naik jabatan, naik pendapatan, itu kesuksesan. Tapi bukan kesuksesan yang hakiki. Kesuksesan hakiki adalah saat nanti di sini hadisnya, saat malaikat maut mengucapkan kalimat tertentu yang menunjukkan suksesnya orang ini dalam kehidupan dunia dan bagaimana perjalanan berikutnya sampai ke tujuan akhir kehidupan ini. Marhaban bil mauti marhaban. Selamat datang kematian. Marhaban bil mauti marhaban. Zairun ja'ada ba'da ghiyabi. Selamat datang kematian. Zairun ja'a ba'da ghiyabi. Yang zair, orang yang berkunjung. Zair maksudnya ini malaikat gitu. Rindu terhadap kematian, rindu kepada malaikat. Selamat datang kematian. Zairun ja'a ba'da ghiyabi. Yaitu sesosok makhluk yang selama ini pergi kemana, yang aku rindukan. Wa habibun wafada ala syauqi. Dan sesosok malaikat yang selama ini aku nanti-nanti. Allahumma innaka kunta ta'lam. Ya Allah, begini ini karena engkau maha tahu. Anni lam akun uhibbud dunya wa tulal baqa'i fiha. Engkau maha tahu bahwasanya aku ini hidup di dunia ini bukan untuk dunia. Walakin lidhama'il hawajir wa mukabadatis sa'at wa muzahamatir rabbi fi majalisidika. Hidupku untuk akhirat khususnya 3. Adz-dhama'u fil hawajir. Hidup yang aku isi dengan siang hari kehausan
rasa lapar di saat menjalankan puasa. Wa mukabadatis saat, dan waktu yang aku tunggu-tunggu, waktu sebelum datangnya subuh, untuk berdiri dan menghadapmu. Wa muzahamatur rabbi fi majalisi dzikr, dan waktu di mana aku berdesak-desakan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Mu'ad Ibnu Jabal. Dan disinilah transisi kesuksesan seseorang. Wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul ashabul jannati humul faizun. Yang menang, yang sukses adalah ketika dia meninggal dunia kemudian melihat malaikat dan dia mendapatkan tanda-tanda keberuntungan dan kesuksesan hidupnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, belum kita masuk ke kematian, dibatasi oleh waktu, sudah waktunya masuk Isya. Oleh sebab itu kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita lanjutkan sebentar. Kita lanjutkan sebentar setelah azan.